rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Yuk, seperti apa keseruannya dari Opung Parbelak yang dibuat komedi lucu sama Opung Parbelak, bahwasanya Opung Parbelak mengatakan amicus curiae yang diajukan Megawati Soekarno Putri akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Amicus curiae yang diserahkan Megawati baru-baru ini ke MK, apakah itu bisa dijadikan alat bukti? No, tidak bisa. KPU dan MK itu memberi sebuah gambaran yang tegas bahwa amicus curiae tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Jadi kenapa? Untuk apa itu? Tunggulah dulu, lagi apa aku ini? Lagi bersih-bersih. Jadi Opung Parbelak itu kalau dari mana-mana habis kegiatan malam-malam kayak gini, ya kan, habis mandi cuci muka pakai sabun, habis cuci muka pakai sabun, andukan, habis itu inilah dia cuci muka bersih, hitam ini dia produknya dari cleansing water, dari cleansing water. Ini dari Hasyanta. Untuk yang mau pesan ya segera di bawah ini IG-nya, Dorly Beauty Care. IG FB TikToknya ini Dorly Beauty Care. Itu dia ya, hitam. Jorok. Jadi sebelum kita lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu yang dimaksud dengan amicus curiae. Amicus curiae atau yang sering disebut ya dengan sahabat pengadilan adalah sebuah pandangan dari seseorang individu atau sekelompok orang ataupun organisasi ya yang diberikan kepada persidangan untuk saat ini adalah MK ya sebagai bahan pertimbangan, sebagai pandangan untuk membantu MK di dalam membuat keputusan yang benar, yang terbaik gitu loh. Yang jadi pertanyaannya ya, apakah amicus curiae yang disampaikan dalam bentuk surat itu bisa mengintervensi atau mempengaruhi keputusan di majelis? Nggak bisa gitu loh. Intervensi tidak bisa, mempengaruhi tidak bisa. Kan ini kan hanya pandangan. Ini semuanya kembali kepada MK gitu loh ya. Apakah sudah pernah ada? Apakah baru-baru ini saja ada amicus curiae? Tidak. Jadi yang paling segar diingatan kita itu waktu Jerings. Kasusnya Jerings itu tahu kalian Jerings kan, vokalisnya Superman is Dead yang baru-baru ini dia itu dengan tegas mengkonfrontasi Ikatan Dokter Indonesia mengenai COVID-19 kemarin itu ya. Kalau mau misalnya kalian info lebih lengkap, baca sendiri. Habis waktu. Ya, dan ada beberapa kasus lainnya. Jadi bukan baru-baru ini aja ya. Dan ini juga dipakai di negara-negara lain gitu loh. Nggak mungkin kan sebuah sistem hukum itu diterapkan cuma di Indonesia tanpa ada acuan hukum dari negara lain, ya tidak mungkin lah ya. Jadi ya, Megawati baru-baru ini menyampaikan atau menyerahkan amicus curiae. Ya boleh, semua berhak. Ya, Opung kalian pun berhak menyampaikan amicus curiae. Jangankan Opung kalian, Opungnya Refli Harun, Rocky Gerung, Fritz Alorboy berhak. Berhak, siapapun berhak gitu. Tapi ada syaratnya gitu loh. Ada syaratnya sebuah pandangan atau amicus curiae ini bisa dijadikan sebagai pedoman gitu loh. Ya itu pada saat yang menyerahkannya itu tidak berkaitan langsung dengan pihak yang bersengketa. Itu masalahnya. Gitu loh. Megawati jelas-jelas adalah ketua umum dari PDIP. Dan PDIP ya itu adalah
partai terbesar pendukung dari Capres 03. Nah, sekarang yang bersengketa itu kan Capres 0103 dengan Capres 02 ataupun juga dengan dengan KPU, kan begitu. Jadi kan tetap ada di dalam persengketaan gitu loh. Jadi bisa dikatakan amicus curiae-nya gugur. Gugur sama seperti Opung Parbelak contohnya ya. Kalau misalnya Opung Parbelak menyampaikan amicus curiae, ternyata setelah diselidiki Opung Parbelak ini adalah pendukung garis keras 02 ya. Nggak bisa, karena apa? Berpihak kepada 02. Jadi syarat-syarat yang bisa seperti apa? Orang, oknum, atau pihak atau organisasi tersebut itu harus betul-betul berdiri sendiri atau independen gitu loh. Ya kan? Jadi harus seperti itu. Barulah contohnya seperti apa? Mungkin lembaga swadaya masyarakat yang tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Baru tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun negarawan gitu loh. Dan juga yang lainnya pun bisa gitu loh. Bisa. Dan juga seperti itu kemarin kan ada asosiasi pengacara gitu loh. Asosiasi pengacara apa gitu. Ya, boleh, berhak, siapapun berhak. Tapi kan semua itu kan akan disaring gitu. Dan juga akan dilihat, diselidiki ya, yang mana ada kaitannya dengan paslon, dengan pemohon, dan mana yang tidak gitu. Jadi ya sepertinya kita tidak ada yang perlu kita takutkan. Kemarin kan heboh kali ya kan. Ternyata sekarang enggak. Karena apa? Ku tengok mahasiswa pun juga rame-rame udah bikin amicus curiae. Mahasiswa ya, bentar lagi nanti siswa SMA. Iya. Dan jauh nggak kalian baru-baru ini ya, cari kalian aja di videonya ya, ketua tim relawan Prabowo Gibran itu mengatakan ya, kalau nggak salah Otto Hasibuan mengatakan bahwasanya dari 02 bersedia untuk menyerahkan amicus curiae sebanyak berapa? 10.000. Apa nggak pusing itu? MK itu membacanya satu persatu. Tapi kan sudah jelas ya, tidak akan mungkin mengintervensi keputusan dari MK gitu loh. Aduh, 0103 ini cara apapun kalian bikin, kalau memang sudah kemenangan di pihak 02, udahlah diam aja lah. Jangan mencari jarum di dalam jerami. Artinya apa? Jangan melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Usaha sih boleh-boleh saja, tapi harus punya tolak ukur dong. Iya, diukur kira-kira berhasil atau enggak. Tingkat keberhasilannya berapa persen? Kalau misalnya tingkat keberhasilannya di bawah 50%, enggak usah. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang tinta. 10.000, kayak mana nulisnya itu? Harus surat tangan asli tuh, Bu. Nggak harus sih sebetulnya, ketik pun juga boleh. Yang penting kan tanda tangannya itu gitu ya. Ya, itu dia. Jadi untuk kita ya, tolonglah ya, jangan ada pihak-pihak yang memperkeruh suasana. Kemarin itu demo ya, gerakan demo ada tanggal 16, 19 itu hari ini, dan juga tanggal 22 nanti. Tanggal 16 kemarin berapa yang datang ya? Nggak tahu, kayaknya kurang rame tuh. Pendukung dari 01. Ya sekarang gitu juga, nggak terlalu rame tuh gitu loh. Jadi kayaknya ini sudah menjadi gerakan putus asa gitu loh. GPS, gerakan putus asa, GPA. Ya, jadi begitu juga. Ini memancing ya. Jangan coba-coba kalian ya, dan jangan dianggap remeh pendukung 02. Akhirnya karena panas, karena gerah, karena kesal ya, akhirnya ini terpancing, ini 02. Maksudnya terpancing ya, kita lakukan aksi damai gitu loh. Damai ya, bukan demo. Lebih berkelas aksi damai itu gitu loh ya. Karena apa? Ketua pimpinan dari relawan Prabowo Gibran itu mengatakan bahwasanya ada sekitar 75.000 sampai 100.000 yang akan turun hari ini tanggal 19 untuk melakukan aksi damai. Gimana kira-kira? Siap kita berhadapan?
Kalau berhadapan cuma shoot begini ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Yang ditakutkan kan ada bentrok. Oleh karena itu ya, Bapak Presiden kita untuk nanti tahun 2024 pada bulan 10 nanti setelah dilantik, Bapak Prabowo mengatakan apa, menghimbau bahwasannya tolong jangan ada lakukan aksi-aksi apapun selain aksi berdoa di rumah masing-masing. Itu namanya Bapak Jenderal kita. Dia selalu memposisikan bangsa ini dalam posisi yang aman. Dia tidak mau ada pertumpahan darah. Jangankan pertumpahan darah, pertumpahan keringat sampai pertumpahan ingus tidak boleh ada. Iya, itu dia, makanya aku bilang kok miring ya, dari tadi aku berarti gak perhatikan ini miring. Ya, itu untuk menjaga supaya keadaan tetap kondusif, situasi tetap aman terkendali. Kalau sepak misalnya, ya kan, ini aksi damai ini 100.000, di sebelah juga misalnya, ya katakanlah misalnya 100.000 juga, ya, apa gak pusing ini nanti kepolisian dan juga aparat keamanan yang lainnya, ya kan, pusing dia nanti yang mana yang mau ditangkap ini. Tapi kalau misalnya 02 tidak melakukan aksi, 01 tetap melakukan aksi anarkis, kan gampang aja, tinggal tangkap. Ya, jadi kepolisian dan tentara itu tidak akan takut dengan istilah yang dinamakan dengan salah tangkap. Karena 02 nggak ada di tempat. Kami itu berdua aja di rumah. Ya udah, Pak Jenderal, kami siap untuk melaksanakan aksi doa bersama di rumah masing-masing. Ya, makanya itu ku bilang ya, sama seperti yang di Rokan Hilir itu, itu ada anak abah. Kalau ku bilang anak abah itu anak abah yang sangat kreatif. Kreatif tapi mengarah ke hal yang negatif. Maksudnya apa? Kawan ini, si botak berjenggot ini, biar tahu kalian, aku nggak perlu kutampilkan namanya, kalian cari aja sendiri. Kalian cari aja sendiri. Ya, dari Rokan Hilir itu, ditangkap polisi karena apa? Karena kawan ini membuat sebuah video editan, ya, di mana Ketua MK menyatakan bahwasannya permohonan dari pengacara 01 dan 03 dikabulkan. Mak, sebegitunya mimpi kalian ya. Niat kali, wah, niat kali. Kau dibayar atau enggak? Ngeri kali perjuanganmu itu, kawan, sia-sia. Perjuangan boleh perjuangan, tapi jangan melanggar hukum. Jangan melanggar norma, jangan menabrak etika-etika yang ada di masyarakat gitu loh. Nggak boleh, itu kan menyebarkan berita bohong. Sejak kapan orang pembacaan keputusannya baru tanggal 22 kok sudah beredar videonya? Aku pun kaget, sempat juga termakan isu ya kan. Ngeri kali lah Ketua MK kami ini, nggak konsisten. Rupanya hoax. Dengarkan ya, tengok Opung Parbelak dari awal video ya, dari video pertama sampai sekarang, walaupun melidak-lidak, walaupun menggibu-gibu, tidak ada satupun hoax, nggak ada ya. Dan bodohnya dia lagi, dia menyebarkan hoax lewat akunnya sendiri. Kalau buzzer itu nggak pernah lewat akun sendiri, akun siluman. Itu baru namanya buzzer yang cerdas. Kurang training kau, bah. Opung Parbelak bukan buzzer rupanya. Bukan. Aku bukan buzzer, bukan. Kan tengok kan akunku asli kan, followerku juga asli kan, bukan buzzer aku. Jadi Opung apa? Pejuang. Iya, Pung. Tapi Opung kan nggak pernah dipanggil sama Bapak Prabowo. Nggak apa-apa. Demi perjuangan gitu loh. Ya. Jadi janganlah membuat hal-hal yang menodai demokrasi, yang menodai jalannya pemerintahan ini. Janganlah dibikin-bikin hal kayak gitu. Kampungan gitu loh. Jangan gitu loh. Tapi katanya pemegang kunci surga. Tapi kok tingkah laku anak-anak penghuni neraka. Aduh, ya. Jadi itulah sekarang ku bilang sama kalian ya. Tadi mengenai amicus curiae sudah kujelaskan. Ya, walaupun orang kampung tapi masih punya pengetahuan sedikit-sedikit lah gitu loh. Namanya juga belajar. Dan juga tadi aku sudah informasikan sama kalian ya, bahwa ada salah satu pendukung dari paslon ya, yang jelas itu bukan paslon 02. Ya, dari tampang-tampangnya itu gak cocok 02 itu.
ya dia menjelek-jelekkan ya dan membuat berita hoax ya, nggak tanggung-tanggung itu ya, yang melakukan video tipuan, yang diedit video ketua MK lagi, nggak tanggung kan? Udahlah kau. Tolong dulu itu untuk kawan-kawanku ya, untuk apa namanya yang ada di Rohil dan juga sekitarnya itu, tolonglah di apa dulu, dijenguk dulu kawan itu, bawa dulu itu roti tawar sama selai. Sama wipol, sama wipol. Nanti kan di sana kan otomatis kan kerjanya itu menyuci lantai ya kan, biar ada gitu loh iseng-isengnya. Aduh, pusing kali aku melihat apanya ini, apa namanya tingkah laku dari kalau dibilang anak abah belum tentu. Tapi kayaknya arahnya ke situ juga gitu loh. Gimana kabarnya demo sekarang? Lancar? Karena hari ini nih baru tadi sore ya kan demo kan. Gimana? Coba kawan-kawan komentar dulu kalian di sini. Bagaimana perkembangan demo? Berapa banyak orangnya? Udah berapa orang yang yang orasi? Dan juga pastikan dulu di situ ya. Nasi bungkus gimana? Nasi bungkus? Nasi bungkus aman nasi bungkus. Bus gimana bus? Bus udah dibayar? Udah dibayar bus? Yalah. Untuk apa lagi dibikin-bikin demo ya kan? Udahlah, yang damai-damai aja lah. Yang kalian ajak demo pun juga orang yang baru balik dari kampung. Tolong cukup dulu itu. Yang baru pulang dari kampung, apalagi yang lansia-lansia itu, suntik vitamin dulu biar kuat. Jadi kita serahkanlah, percaya saja kita kepada MK ya. Kita berikan mereka waktu untuk melakukan RPH. Apa itu RPH? RPH itu rapat permusyawaratan hakim ya. Jadi beberapa hari ini ya mereka akan rembuk, mereka akan membuat sebuah keputusan yang dipenuhi dengan rasa tanggung jawab terhadap konstitusi. Ingat ya, terhadap konstitusi, bukan terhadap tekanan dari pihak yang bersengketa, tidak ya. Dan kita yakin, kita percaya bahwa MK pasti akan melakukan dan membuat keputusan yang terbaik. Hidup NKRI harga mati. Opung Parbelak membuat komedi lucu tentang amicus curiae yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri ke Mahkamah Konstitusi dan menyatakan bahwasanya pengajuan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi itu yakin ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ini surat pengajuannya yang diwakili oleh Hasto Kristianto dari Megawati Soekarno Putri, dan Hasto Kristianto itu sebagai kuasa dari Megawati Soekarno Putri dengan surat kuasa sebagaimana berikut. Satu antara tangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri buat teman-teman pers. Jadi Mas Hasto, kanan Mas Hasto. Mas Hasto kanan juga ya. Semua otentik ya. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno. Ya, perlu dibaca? Boleh? Ya. Jadi ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae, dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya Megawati Soekarno Putri ditandatangani
merdeka, merdeka, merdeka. Jadi ditandatangani oleh beliau lengkap dengan seluruh pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan. Dan demikian secara resmi kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya Immanuel Huta-Solid, kami mewakili Biro Humas dan Protokol. Kami terima surat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakilkan langsung oleh Pak Hasto Kristianto selaku penerima surat kuasa, dan kami akan pastikan surat ini akan diterima langsung oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi siang hari ini juga. Ya. Terima kasih. Jadi itu ya teman-teman semua, amicus curiae yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum dari PDIP yang diwakili oleh kuasa Hasto Kristianto yang menyerahkan langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.